Tertolak. Aku yakin kita semua pernah merasakan yang namanya tertolak, atau walaupun gak merasakan, kita sering banget melihat yang namanya tertolak itu di sekitaran kita gitu. Contohnya tertolak tes, tertolak universitas, tertolak pekerjaan, tertolak orang yang kita suka. Itu pasti banyak banget di sekitar kita, bukan? Dan aku yakin apa yang namanya tertolak itu nggak pernah ada yang membahagiakan, nggak pernah ada yang mengenakan hati. Setuju? Aku pribadi juga pernah merasakan yang namanya tertolak dan sampai saat ini masih mencoba untuk ikhlas dan juga sembuh dari rasa tertolak itu. Jadi aku ini tertolak dari universitas negeri yang aku yakin rasa tertolakku ini relate dengan banyak orang di luar sana yang kayak kita udah belajar susah-susah, udah mengusahakan yang semaksimal mungkin, udah berjuang sekeras yang kita bisa, tapi hasilnya ternyata nggak sesuai seperti yang kita harapkan gitu. Dan juga memang rezeki itu ada takarannya masing-masing dan mungkin universitas negeri belum jadi rezeki aku. Sedikit cerita, pada waktu itu saat seleksi SNBP yang bertepatan pada bulan Ramadan, aku berpikir SNBP ini tuh gak cuma ajang hoki, tapi juga ajang kencang-kencangan doa, alias walaupun kita perlu yang namanya hoki, berdoa itu tuh yang nomor satu, yang perlu kita usahakan terus-menerus gitu. Dan kebetulan banget pada saat itu bulan Ramadan, aku bener-bener mengusahakan sholat sunnah, ibadah, ngaji, semuanya aku usahakan demi melangitkan sesuatu yang aku pengen gitu. Tapi ternyata memang benar rezeki itu udah ada takarannya masing-masing dan aku gak keterima. Tapi bukan rasa tertolaknya yang mau aku highlight, tetapi gimana proses sembuh dari rasa tertolak itu. Jadi aku inget banget ketika masa-masa SNBP itu, aku sering banget ngelangitin doa ini, yaitu aku minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan ikhlas yang luas, sabar, dan juga ditunjukkan jalan yang sebaik-baiknya, jalan yang gak pernah aku sangka-sangka. Dan ketika aku lihat hasil SNBP itu merah, aku tuh mulai nyangkal kayak kemana sebenarnya perginya doa-doaku yang aku langitkan gitu. Aku bener-bener kayak merasa gagal, merasa doa-doaku gak terkabul gitu. Bener-bener kayak buruk pokoknya. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring aku belajar banyak hal, bertemu banyak orang, aku nih sadar ternyata ikhlas itu, menerima itu, prosesnya tuh gak seting langsung ikhlas gitu. Tetapi prosesnya tuh cukup panjang dan di dalam proses-proses itu juga kita perlu dibarengi dengan bertemu orang-orang yang baik, penuh aktivitas yang bermanfaat, juga upgrade diri sendiri. Yang mana cara-cara tersebut itu aku dapetin dari ceramah Ustadz Hadi Hidayat, yang mana beliau itu bilang sebenarnya proses ikhlas itu ada ketika kamu sudah bisa menerima suatu kejadian dan menerima segala proses pasca kejadian tersebut terjadi. Jadi simpelnya, kalau kamu belum bisa menerima suatu kejadian yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, kamu akan sulit merasa yang namanya ikhlas. Dan ya bener aja gitu, setelah aku mencoba keluar dari zona kesedihanku, zona keterpurukanku, dengan cara bertemu banyak orang, mencoba hal baru, aku bener-bener ngerasa ternyata proses ikhlas tuh gak semenyedihkan dan gak seterpuruk itu gitu. Rasa tertolak itu emang sakit, tapi cara nyembuhinnya itu yang bisa bikin aku menjadi diriku yang sekarang. Jadi intinya adalah tertolak itu emang sakit, ikhlasnya itu juga perlu perjuangan, tapi kita tuh harus enjoy dalam menjalani ikhlas dan juga perjalanan-perjalanan pasca rasa tertolak. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.